relaksasi bidang kepariwisataan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Bandung. Perkenalkan, Sekretaris Disdukper Kota Bandung. Nama saya Tantan Surya Santana, didampingi oleh Kabid Pembinaan Pariwisata, Bapak Edo, juga Perlindungan. Mohon izin juga Ibu Kepala Dinas tidak bisa hadir langsung, masih rapat ya. Terkait dengan program kerja Disdukper Kota Bandung dalam relaksasi ekonomi terkait dengan pandemi COVID-19, memang Disdukper ini sangat penting dalam menunjang mewujudkan relaksasi ekonomi. Walaupun relaksasi ekonomi di bidang kepariwisataan ini harus seiring sejalan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kita tahu ini bagaikan dua mata uang. Kalau tidak dibuka ekonomi, ini akan berpengaruh terhadap pendapatan ekonomi masyarakat. Tapi kalau dibuka, ini bisa berdampak pada kesehatan. Oleh karena itu, jalan tengahnya, solusinya, kita mengalami beberapa perwal. Yang pertama perwal 21 ya, bulan Maret, terkait dengan PSBB proporsional yang perubahan keempat. Dan itu sudah dimulai dengan relaksasi ekonomi di bidang pariwisata, izin operasional hotel. Yang kita tahu bahwa sebelumnya kita beberapa zona waktu itu, waktu PSBB ada zona merah, zona kuning, zona hijau. Waktu itu kita di posisi zona merah ya, pernah zona merah, terus zona kuning, sehingga perkembangannya tahap demi tahap dibuka untuk relaksasi terkait dengan usaha pariwisata. Contoh, hotel dulu pernah dibuka kapasitasnya 30%. Setelah ada relaksasi ekonomi kedua, ada perkembangan peningkatan, dibuka sampai hari ini 50% ya, 50%. Itu waktu PSBB proporsional. Alhamdulillah, memang mudah-mudahan relaksasi yang dilakukan ini bisa seimbang antara balance antara kepentingan kesehatan, kita tetap menjaga agar masyarakat juga sehat, pelaku pariwisata juga sehat, pengunjung di bidang pariwisata juga konsumennya tetap terjaga kesehatannya, sehingga protokol kesehatan harus tetap jaga dengan ketat. Ini untuk melakukan itu juga kami juga berdasarkan kepada mengacu kepada standar protokol oleh Kementerian Kesehatan. Adalah telah dikeluarkan Kemenkes 0107 tahun 2020 tentang protokol kesehatan. Apalagi terkait dengan kolam renang ya, itu ada Kemenkes khusus terkait dengan standar kolam renang. Nah, ini bertahap dari hotel terus berkembang ke adaptasi kebiasaan baru, dibukalah MICE-nya di hotel ya. Hotelnya MICE itu untuk gedungnya mulai dibuka, terus bertahap lagi terkait dengan setelah hotel ini restoran ya. Restoran waktu pertama PSBB kapasitasnya 30% waktu itu ya. Ya. Take away 30%. Terus waktu jam operasionalnya jam 6 sampai jam 6. Terus berkembang kapasitasnya sekarang sudah 50%, jam 6 sudah sampai bisa jam 9 malam gitu. Yang selanjutnya setelah restoran terus MICE di hotel, untuk pertemuan-pertemuan boleh dilakukan
di lingkungan hotel dengan kapasitas 50%. Berkembang lagi setelah MAIS, relaksasi di bidang pernikahan ya. Pernikahan. Ini kita pertama pernikahan yang dilakukan di standar hotel dulu. Terus berkembang relaksasi pernikahan di luar hotel, di gedung-gedung serbaguna, gedung pernikahan. Itu kecuali pernikahan yang ada di rumah, itu izinnya kepada kecamatan. Setelah pernikahan berkembang lagi, mulai dibukanya destinasi wisata outdoor, ya, outdoor, tapi juga ini masih yang tidak diperbolehkan destinasi wisata outdoor untuk anak-anak, tetap masih dilarang. Kebun binatang mulai dibuka, tapi taman lalu lintas tetap belum dibuka. Setelah destinasi wisata, lanjut lagi mulai dibuka kolam renang ya. Kolam renang. Kolam renang, kita tahu kolam renang pertama yang diperbolehkan adalah di hotel karena pengamanannya lebih disiplinnya lebih dipercaya, lebih ketat, bersatu dengan kolam renang hotel, dan pengunjungnya adalah pengunjung yang menginap di hotel. Ini juga kita buka karena juga ada permasalahan-permasalahan yang berkunjung ke hotel ingin juga menikmati fasilitas yang lainnya. Nah ini untuk kolam renang ini agak lebih ketat lagi. Kita pakai standar Kementerian Kesehatan, khusus standar kolam renang. Misalkan harus ada klor yang memenuhi syarat, tidak boleh klornya harus ada ambang batas 3. pH-nya harus memenuhi syarat juga. Klor ini semacam kaporit, bisa membunuh bakteri begitu. Tapi kalau kelebihan juga tidak boleh karena menimbulkan nanti gatal-gatal di kulit. Jadi harus sesuai dengan standar. Mereka itu juga pH-nya maksimal 6 sampai 8 lah begitu yang ideal. Jadi juga setiap kolam renang ya diwajibkan memiliki alat, 1 hari 3 kali ukur. Pagi, siang, sore harus diukur. Kalau ada perubahan tidak boleh dipergunakan kalau tidak sesuai dengan standar kolam renang. Setelah kolam renang dibuka, ini alhamdulillah juga okupansi hotel ya mulai meningkat dari tadinya 5%, 10%, karena masyarakat juga takut untuk menginap di hotel. Sekarang alhamdulillah sudah ada yang 50%, sudah 40%, alhamdulillah sudah hotel sudah okupansi lumayan meningkat. Dan PAD juga sudah ada pemasukan dari sektor pariwisata. Yang selanjutnya setelah kolam renang adalah tempat hiburan. Ya, kita tahu memang tempat hiburan ini dikeluarkan gugus tugas ini lebih hati-hati. Kenapa? Karena tempat hiburan itu sifatnya kan indoor, ya, indoor. Dan biasanya di samping indoor juga kedap suara, ruangannya kedap, begitu. Sehingga ini lebih hati-hati, lebih ketat lagi protokol kesehatannya. Ini karaoke, hiburan sudah mulai dibuka. Selanjutnya setelah karaoke, biliar ya, biliar. Dan bioskop sudah mulai dengan Perwa 46 sudah diperbolehkan karaoke, bioskop, dan biliar ya. Tapi ini agak ada 3 hal terkait dengan relaksasi ini. 1, ada yang bisa operasional, yang kedua tidak boleh operasional, yang ketiga bisa operasional dengan ketentuan khusus. Ketentuan khusus itu contoh di tempat hiburan boleh dibuka dengan Perwa 46, tapi dengan ketentuan khusus harus izin persetujuan dari Ketua Umum Gugus Tugas. Itu terkait dengan karaoke ya, dan bioskop, pub, dan pernikahan termasuk harus izin tertulis ya. Itu. Dan catatan khusus itu yang terkait. Dan untuk tempat hiburan ini ada tambahan lagi, untuk karaoke dan bioskop ini karyawannya harus rapid test dulu. Jadi karena seperti itu tempatnya, jadi harus rapid test. Ini mudah-mudahan ini dibukanya relaksasi ekonomi
pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa meningkat. Karena dengan pandemi kita tahu dampaknya terjadinya pengangguran, rendah daya beli, sehingga ada PHK juga di mana-mana. Sedangkan untuk satu aja Pak, contoh satu event pernikahan itu ada 13 subsektor yang terdampak. Pernikahan tidak diizinkan, dampak misalkan subsektor dekorasi, subsektor MC ya, subsektor sewa sound system, subsektor rias, subsektor musik, 13 subsektor di bawahnya juga ikut terdampak begitu. Tapi tetap protokol kesehatan ini harus lebih ketat. Jadi sektor kesehatan menyumbang kepada PAD, sektor kesehatan, sektor pariwisata menyumbang kepada PAD tahun 2018 itu sekitar 33%. Dari 2,4 triliun ya, kita bisa 780 miliar ya, dari hiburan, dari hotel, restoran, dan hiburan. Itu mudah-mudahan ini bisa lebih meningkat, tapi dengan konsekuensi protokol kesehatannya ketat. Mudah-mudahan karena Perwa 46 sudah ada peluang, hanya memang prosedurnya harus mendapat persetujuan dan harus dikunjungi dan dapat rekomendasi dari Dispilpar, dan mereka menandatangani surat pernyataan khusus dengan catatan khusus kesanggupan untuk melaksanakan penanganan pencegahan terkait dengan COVID-19. Itu saja yang dapat sampaikan. Nanti Pak Ero mungkin bisa menambahkan. Ini sekarang sudah mulai wisatawan sudah mulai masuk. Alhamdulillah juga bandara sudah mulai dibuka kembali, jet sudah masuk. Ini mudah-mudahan bisa relaksasi ekonomi berjalan, walaupun tetap harus protokol kesehatan. Kita awasi bersama sebagai pembinaan kita ya, mitra. Kalau pelanggaran Perda dengan Perwanya nanti penindaknya adalah dari Satpol PP. Jadi mudah-mudahan juga wisatawan sudah mulai masuk. Kalau Sabtu Minggu juga kan sudah mulai ya kelihatan di Lembang, sudah antri dari mulai Setiabudi dari farmhouse sampai ke bawah. Ini mudah-mudahan juga ekonomi juga meningkat, kesehatan tetap terjaga dengan baik, karena kita tidak tahu OTG ini juga kan lebih berbahaya ya, karena bisa meninggal secara mendadak begitu. Saja tambahan Pak Kabid, silakan. Terima kasih Pak Sekis. Mungkin hanya menambahkan sedikit saja bahwa memang relaksasi di bidang pariwisata ini kita lakukan secara bertahap terus-menerus supaya perekonomian di Kota Bandung kembali bergeliat. Tapi memang yang paling penting SOP protokol kesehatan yang tetap harus dilakukan. Di Perwa 37 ada relaksasi tentang pernikahan di gedung dan di hotel, dan di Perwa 43 sebagai perubahan dari Perwa 37, perubahan pertama itu gym dan biliar sudah bisa dilaksanakan, dan pada Perwa 46 sebagai perubahan kedua dari Perwa 37, kegiatan di sektor hiburan seperti karaoke, pub, klub malam, bioskop sudah mulai dilaksanakan. Dan memang pengusaha untuk merelaksasi kegiatannya, pertama mereka harus mengajukan surat permohonan peninjauan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Setelah mereka memberikan surat peninjauan, nanti tim akan datang untuk meninjau lokasi di mana tempat usaha mereka berada. Tim ini terdiri dari Dinas Kebudayaan Pariwisata, ada Satpol PP, ada juga Dinas Kesehatan. Yang pertama, kita sudah meninjau kurang lebih 80 waktu itu. Waktu Perwa 46 ini belum diberlakukan, belum ada. Dan itu dipimpin langsung
dengan 3 tim dan semua dipimpin oleh asisten 1, asisten 2, asisten 3 dan Pak Sekda mengikuti beberapa tempat yang kita jadwalkan. Dan dari 80 tempat kemarin surat permohonan untuk pembukaan kegiatan sudah masuk ke kita sekitar 50 tempat. Dan pada hari Rabu minggu kemarin sebelum hari libur kita sudah memasukkan 15 nota rekomendasi kepada gugus tugas untuk diberikan relaksasi kepada 15 tempat hiburan. Dan per hari kemarin kita juga sudah memasukkan 34 tempat hiburan yang sudah sesuai dengan persyaratan yang kita berlakukan. Terakhir mereka harus menyertakan rapid test karyawan di tempat mereka bekerja. Dan itu sudah sampaikan kepada sekretariat gugus tugas dan nanti diproses di sana. Nah nantilah keluar surat persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Harian Gugus Tugas yaitu Pak Sekda. Itu mungkin masih dalam proses, belum keluar semua. Jadi yang sudah keluar kemarin ada 10 tempat ya yang sudah langsung ditandatangani oleh Bapak Ketua Harian Gugus Tugas, dan yang lainnya sekarang masih dalam pekerjaan di sekretariat gugus tugas. Itu mungkin tambahan dari kami. Dan perkembangan perekonomian di sektor pariwisata ini dalam 3 hari kemarin libur panjang ya di Kota Bandung alhamdulillah cukup ada lonjakan wisatawan yang hadir. Yang biasanya okupansi hotel di antara 15 sampai dengan 20, kemarin rata-rata di atas 40 hotel-hotel yang sudah memberikan data okupansi bahwa mereka dikunjungi oleh wisatawan yang datang dari luar kota seperti itu. Mudah-mudahan dengan relaksasi ini kembali perekonomian tumbuh, tapi pesan kita juga kepada para pengusaha tetap SOP protokol kesehatan yang harus tetap dilaksanakan, dan juga kepada para tamu, para wisatawan yang hadir, mereka juga tetap harus melindungi diri mereka sendiri, ya tetap dengan memakai masker, terus sering cuci tangan, pakai hand sanitizer supaya melindungi mereka dari wabah COVID-19 ini. Kita juga kemarin sudah melaksanakan Bandung Great Sale dan ini diperpanjang sampai dengan bulan September karena masih ada animo masyarakat untuk kembali menumbuhkan perekonomian di Kota Bandung. Itu saja mungkin tambahan dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Humas Kota Bandung yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk hadir di tempat ini menjelaskan beberapa program yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Terima kasih.